Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi fadlihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tazakkal amal wa bi rahmatihi turfa'u darajat. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syarafahullahu bihamdi risalatihi wa tablighi da'watihi. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Jamaah serta talim rutin insyaallah. Dalam hal ini kita akan bahas sebuah kitab yang mulia, sesuatu yang mulia di mana Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Inna bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjamin beliau dengan akhlak yang mulia pula. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat keimanan, kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita, terutama pada sore hari ini berkumpul di masjid yang berkah untuk membahas agamanya, Al-Quran dan hadis Nabiullah Muhammad SAW. Tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. Kami alhamdulillah merasa antara bersyukur karena diantara misi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah mendakwahkan agamanya, mendakwahkan Quran dan Sunnah, dan ini adalah sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan hadis sabili adaulallahi ala basirah ana wa man ittaba'ani, bahwasanya beliau mengatakan sayalah dan juga orang-orang yang mengikutiku yang selalu akan terus berdakwah apapun profesi mereka, kesibukan mereka. Dakwah itu seperti air yang senantiasa mencari celah untuk bisa masuk kemana saja, kesempatan, celah, relung-relung hati kita. Bahkan dakwah itu akan masuk sampai terang benderang, sehingga tidak ada lagi alasan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak sholat, tidak puasa, tidak mengerti tentang hukum-hukum ini hanya karena tidak adanya dai, tidak adanya penyeru yang ada di antara kita. Ya. Jadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala atas kita kalau kita pada zaman ini dengan teknologi yang canggih ini kita masih belum tahu tentang bahkan masalah kecil seperti bagaimana cara bersuci dan sebagainya, bagaimana cara bermuamalah kepada orang terdekat kita. Dalam hal ini adalah orang tua, terkhusus lagi pada ibu kita yang kita cintai. Dipilihkan untuk kita pada talim rutin ini insyaallah adalah pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad. Bagi kami sendiri tidak pernah mendapatkan pembahasan ini selama di Makassar, ya, selama berguru di sana. Tapi keistimewaannya sebagai pernah menjadi mahasiswa Stiba adalah kita diberikan alatnya, ya, ilmu alatnya, yaitu bahasa Arab, kemudian ilmu dasar lainnya, terutama bisa membaca kitab Gundul, kemudian
masalah-masalah ilmu hadis itu pun tidak sampai mendalam, tapi minimal kita memang dipersiapkan untuk bisa muthalah kitab, bisa mengkaji kitab, sehingga bisa dikatakan kalau ada mahasiswa istiba tidak bisa mengadakan taklim kitab, itu bisa dipertanyakan selama ini apa yang dibikin di istiba. Jadi memang itu adalah makanan kita sehari-hari, harus bisa taklim, walaupun kita tidak langsung bertalaki kepada syekh, karena kita tahu betul bahwa talaki ini butuh mujahadah, butuh waktu khusus bersama para ulama. Akan tapi alhamdulillah dengan ilmu alat ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk mengkaji kitab apa saja, tentu saja dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang telah kita pelajari bersama. Kitab Al-Adab Al-Mufrad sendiri sebenarnya kitab adab sudah ada dalam Sahih Bukhari ya, kitab adab. Hanya beliau dikatakan Al-Mufrad, maksudnya menyendiri, mustakil, pembahasan tentang adab di lain kitab, bukan di dalam Sahih Bukhari. Apa kelebihannya? Di situ lebih banyak riwayat, lebih banyak hadis yang Imam Bukhari tambahkan di dalam Al-Adab Al-Mufrad itu. Dan yang perlu kita ketahui di sini bahwa betapa banyak ulama dari salaf sampai khalaf, baik ulama salaf soleh yang terdahulu dan ulama kontemporer hingga saat ini, itu fokus membahas masalah adab. Ya. Mereka tidak mau terluput dari pernah menulis yang namanya masalah adab. Sampai Imam Bukhari pun seperti itu, menempatkan sebuah kitab tersendiri yaitu Al-Adab Al-Mufrad. Kita juga bisa melihat betapa ulama kontemporer sekarang ini, karena saking butuhnya kita terhadap adab, generasi kita sangat jauh dari yang namanya adab, sehingga sampai muncul sebuah kitab atau kitab-kitab yang banyak, kitab adab makan, adab membaca Quran, adab seorang hafiz Quran, adab safar, adab suami istri dan sebagainya. Banyak sekali yang khusus membahas cabang-cabang dari adab ini. Ini menunjukkan bahwa sangat mulianya, pentingnya ilmu ini untuk kita pelajari. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan talim rutin dan ini merupakan kitab hadis secara berurutan yang disusun dengan baik oleh ulama kita, maka perlu mujahadah, perlu kesabaran, kita bisa mengkajinya, faidah yang dalamnya. Jadi kita mau fokuskan di sini bahwa yang kita bahas di sini adalah lebih kepada tarbiyah atau tazkiyah, pendidikan anak, pendidikan keluarga, pendidikan bagaimana bermuamalah, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar kita, tazkiyatun nafs juga, bagaimana menyucikan diri kita dari penyakit-penyakit hati tentunya. Kita tidak terlalu fokus ke ilmu riwayat, siapa perawinya, bagaimana biografi perawinya, kita tidak terlalu fokus ke situ. Itu butuh pembahasan mendalam dan lebih baik dibahas di bangku-bangku kuliah. Tujuan kita adalah mencapai yang namanya bagaimana kita bisa memahami, mempraktekannya, berusaha mempraktekkan adab ini dan mendakwahkannya. Dakwahnya itu bisa dengan kita praktek sendiri langsung memperlihatkannya kepada orang sekitar kita, atau turut mendakwahkannya lewat status-status kita di media sosial atau lewat ceramah-ceramah kita tentunya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun Imam Bukhari rahimahullah, tentunya sudah banyak catatan atau terlalu panjang untuk kita jelaskan siapa beliau yang agung ini. Ulama Imam Al-Hadis fil Hadis, beliau adalah imamnya para ahli hadis.
Beliau dikenal dengan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang beliau sangat fokus konsisten dalam memisahkan antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang dhaif dengan yang sahihnya, sehingga sekiranya tidak ada beliau, tentu kita punya PR yang besar, para generasi Islam ini, untuk harus melakukan penelitian mana hadis Rasulullah yang sahih dari dhaifnya, ya, seperti itu. Alhamdulillah beliau telah menulis sebuah kitab sahih dan bahkan disyarah oleh para ulama kita, serta misalnya Fathul Bari dan sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwah dan akhwat sekalian, adapun masalah adab ini sebagai mukaddimah, pengertian adab secara bahasa dan istilah dalam bahasa Arab itu segala sesuatu yang manusia pakai, istimal ma huwa mahmud minal a'mal wal af'al. Bagaimana kita menghiasi diri dengan segala sesuatu yang terpuji, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan kita. Jadi segala sesuatu. Jadi tidak menutup segala sesuatu yang kita anggap bisa membahagiakan orang tua kita, misalnya walaupun dia seorang misalnya beda agama dengan kita, wasahibhuma, perlakukan mereka ma'rufa, walaupun mereka dalam hal ini beda agama dengan kita, dalam ayat dikatakan tetaplah pergauli mereka dengan baik. Maksudnya para ulama mengatakan jangan sekali-kali menyakiti hati mereka. Tapi dalam hal ini ketaatan ke dalam maksiat itu yang perlu kita hindari. Nanti kita akan bahas pada mukaddimah penulis ini tentang ayat tersebut. Adapun masalah adab ini, dalam syariat kita ada adab yang paling di atas perlu kita utamakan, dan ada yang di bawahnya lagi, tertib, ya, artinya kita harus dahulukan yang mana. Ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasul, dan adab kepada sesama manusia. Tentunya yang pertama adalah al-adab ma Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup segala perbuatan, baik itu sir dan alaniyah, sirriyah wa alaniyah, berupa takut, muraqabah kita pada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi, baik itu dalam keadaan menyendiri, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun ketika kita dilihat oleh manusia, tetap berusaha untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mujahadah dari setiap amalan-amalan kita, puasa kita, sholat kita, termasuk semuanya adalah bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan kemurkaannya, kita berusaha untuk menggapai ridhonya, itu adalah semua dalam pengertian adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak sholat atau memudah-mudahkan fawailul musallin, ya, misalnya yang dikatakan dalam ayat itu allazina hum an sholatihim sahun, bisa dikatakan bahwa kita berkurang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan penuh tadabbur ayat-ayatnya, dan lalai, banyak bermain-main dalam sholat kita, lebih banyak mengingat dunia dan sebagainya. Itu bisa dikatakan kurang beradab. Bagaimana kalau kita berbicara sama orang, ya anggaplah kemudian orang yang ajak kita bicara itu mungkin lebih menoleh ke biasanya kalau kita sekarang, ya, adab-adab ke HP-nya misalnya, seperti itu, ya. Kemudian kita menghadap Allah dalam kiblat kita, kemudian kita memikirkan yang lain, padahal yang di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adab secara lebih
mendalam, kita harus mengetahui bagaimana adab ini bisa sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beradab kepada Rasulullah SAW, yaitu menjadikannya beliau sebagai qudwah, sebagai hakim pemutus perkara dari semua masalah-masalah kita. Jadikanlah beliau solusi. Kita seakan-akan menengahkan Rasulullah SAW di semua permasalahan kita. Ya. Mana apakah ini boleh atau tidak, haram atau halal, semua kita menengahkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersikap ketika terjadi pertikaian, misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat, bagaimana Rasulullah memberikan petunjuknya. Kita kembali kemana? Kepada Al-Quran dan Sunnahnya tentunya. Kita melihat keseharian beliau, bagaimana beliau bergaul dengan istrinya, anak istrinya, dengan tetangganya, dengan non-muslim. Semuanya merupakan bentuk adab kepada Rasulullah SAW. Dan adab yang tertinggi tentunya lebih mendalam kalau kita memahami bagaimana kalau kita melihat ulama kita, sampai Imam Malik mengatakan menunjuk beliau dengan seperti ini, kecuali semua perkataan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Ya, sampai ulama seperti itu dalam beradab kepada Rasulullah SAW walaupun beliau sudah meninggal, ada di bawah tanah. Ya, para ulama kita bahkan tetap menghormati Rasulullah SAW, tetap menganggap bahwa beliau ada di situ, dan bagaimana beradab kepada beliau. Kita tidak bisa bertemu beliau ketika beliau masih hidup. Bagaimana beradab kepada beliau adalah dengan minimal melaksanakan sunnahnya. Salah satu cara untuk beradab kepada Rasulullah SAW, walaupun kita sebagai umat belakangan dan tidak bisa lagi bertemu dengan Rasulullah SAW, adalah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Misalnya dalam contoh ya, misalnya sholat gerhana ya, gerhana bulan atau matahari, mungkin sekali dalam seumur hidup kita. Ya, kalau bisa kita sempatkan bisa melaksanakan sunnah tersebut. Ya, misalnya sholat pakai sendal ya. Kapankah kita bisa melaksanakan sebagai bentuk beradab kepada Rasulullah SAW, menjadikannya qudwah, contoh dalam keseharian kita. Nah, mungkin dalam keadaan acara camping ya, camping, berkemah di atas pasir, kita bisa melaksanakan sunnah yang ditinggal al-mahjurah itu ya, sunnah yang mahjurah itu, sunnah-sunnah yang ditinggalkan, memakai siwak dan sebagainya. Kemudian tibalah kita kepada adab kepada sesama manusia, sama hamba. Ya. Dan inilah yang banyak dibahas oleh ulama kita, termasuk Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad ini. Syamilah, mencakup semuanya dalam masalah-masalah syariat, bagaimana beradab ya kepada sesama manusia. Dalam hal ini tentunya ada juga tahapan-tahapannya, ada tingkatan-tingkatannya dalam beradab ke sesama hamba. Ya. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya, kemudian adab kepada sama manusia, seakan-akan penulis di sini Imam Bukhari mengatakan kalian tidak dianggap beradab walaupun Anda ucapan tutur kata Anda baik, sopan kepada teman Anda, kepada atasan Anda, karyawan Anda. Di Facebook mungkin Anda senantiasa banyak followernya, like-nya ya. Setiap kali Anda memposting sesuatu dengan kata-kata yang tersusun rapi, halus bahasanya, tapi kepada orang tua sangat kasar, tidak dikatakan beradab. Ya, dan termasuk beliau menempatkan masalah ini pada hadis pertama, yaitu beradab kepada kedua orang tua. Seakan-akan beliau mengatakan Anda tidak dikatakan beradab ketika tidak atau belum mendahulukan orang tua sebagai orang yang pertama kita
beradab kepadanya, memuliakannya, tutur kata kita, tingkah laku kita, seharian kita, dan sebagainya. Ikhwah dan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita pernah berkata, al-adab unwanu falahil insan wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Ketika seorang, kata ulama kita, sudah menghiasi dirinya dengan adab, maka bisa dikatakan orang tersebut adalah orang yang sukses. Unwan falahil insan wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Bukan hanya itu, sukses di dunia, dia akan bahagia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, betapa banyak hadis Rasulullah SAW yang mengungkapkan tentang bagaimana kedudukan orang yang punya akhlak yang mulia. Paling dekat posisinya dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahaz, ya, saya dan orang yang merawat anak yatim seperti, ya, jarak dua tanganku ini, sangat dekat. Kemudian beliau mengatakan tentang hadis tersebut, adnakum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kedudukannya di antara kalian nanti kelak di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya, yang paling dekat denganku di akhirat kelak. Kemudian beliau menegaskan lagi, innama buistu diutammima makarimal akhlak. Saya tidaklah diutus seakan-akan tujuan syariah ini hanyalah akhlak. Ada yang kalau bisa dipahami, innama seakan-akan maksudnya adalah tujuan syariah ini adalah akhlak. Bukan berarti hanya itu, tapi ini menempati posisi pertama dalam syariat kita. Bahkan periode Mekah, periode dakwah di Mekah kita tahu ya, 13 tahun ya. 13 tahun beliau mengedepankan akhlak. Itu yang paling pertama untuk bisa mencuci hatinya para Arab jahiliyah, di mana sudah bobrok sekali akhlak. Muncul seorang yang berakhlak mulia, suatu yang kayak langka sekali di tengah-tengah mereka, sehingga sangat berhasil metode ini. Rasulullah SAW yang itu adalah metode Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dipilihkan mungkin melalui ekonomi, dakwah melalui atau didatangkan mukjizat yang lain seperti nabi-nabi terdahulu, bukan. Seperti Nabi Musa mungkin yang bisa berubah tongkatnya, tidak, tapi lewat akhlak bisa merubah umat. Dan itu ternyata butuh waktu yang lama. Karena ternyata akhlak ini, ya, sampai Rasulullah SAW, innakum ru'um fik amru jahiliyah. Masih ada sifat-sifat jahiliyah, pernah Rasulullah SAW katakan kepada sahabatnya. Masih ada sifat-sifat jahiliyah. Padahal mereka sudah mendapat gelar sahabat bersama Rasulullah selama ini. Tapi sifat itu ternyata butuh waktu yang lama untuk bisa berubah. Ini menunjukkan bahwa akhlak ini butuh waktu, proses. Bagaimana kebiasaan minum khamar, turun ayat beransur-ansur, sedikit demi sedikit, untuk mencabut sifat yang jelek ini, di mana mereka menganggap kebanggaan dengan berpesta minuman keras di zaman itu. A'zamu ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi penyebutan setelahnya dengan husnul khuluq. Takwa ini adalah ibadah yang paling besar. Tapi kira-kira apa rahasianya setelahnya disebutkan husnul khuluq? Sesuatu yang kita anggap sepele, misalnya senyum, memasukkan kebahagiaan di hati saudara kita. Sesuatu yang besar digandingkan dengan sesuatu yang kita anggap sepele, tapi
sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa memang ini tidak bisa dianggap enteng. Suatu dipadankan, sama-sama duduk dengan wali kota depan. Seperti itu misalnya. Jadi, ikhwah dan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kita semua untuk bersabar mempelajari kitab ini, bahkan kitab ulama yang kitab aslinya itu para ulama kita minimal 4 jilid ya kalau mereka mensyarah Al-Adab Mufrad ini. Kalau cuma satu kitab disyarah menjadi 4 jilid. Dan siapakah kita di antara ulama kita yang mau mensyarah hadis ini? Saya merasa sangat siapa saya sehingga mampu untuk mensyarah hadis ini. Padahal ini masalah agung ya, butuh ulama hadis. Sehingga saya katakan dari awal tadi, saya di sini bukan untuk mentahriz hadis, menjelaskan ini sahih dari dhaifnya atau menjelaskan siapa perawinya, tapi kita hanya mengkaji apa yang sudah disajikan seakan-akan sudah siap santap oleh para ulama kita, yaitu syarahnya sendiri dengan bahasa yang mudah, ya, dengan poin-poin yang penting, faedah hadis dan sebagainya. Dan perlunya mutalaah, walaupun banyak kajian di YouTube, walaupun banyak kitab yang dicetak, ternyata kita manusia ini kesibukan kita kadang tidak bisa fokus untuk membahas suatu masalah, kecuali memang ada ta'lim rutin. Seperti itu. Saya sendiri menyadari tersebut. Walaupun banyak grup WhatsApp, pembahasan banyak, kadang kita cuma lewat saya skip. Tidak ada. Kecuali yang penting-penting ada gambarnya baru kita share. Tapi untuk mendalami langsung, melewati hadis demi hadis, butuh yang namanya ta'lim rutin. Ya, itulah pentingnya seperti ini. Mudarasah wal mutalaah. Perlunya kita untuk mempelajari kitab adab ini, dan perlu kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkannya dalam diri kita masing-masing dan menularkannya ke orang lain. Tentunya kepada orang terdekat kita dulu. Siapa saja yang bisa mewujudkan ini, tentu dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi. Yang pertama, sebelum mempelajarinya, kita harus tashihun niyah. Kita harus memperbaiki niat-niat kita semua. Artinya, kita mempelajari ini, kita niatkan tujuan utamanya adalah mengangkat kejahilan dari diri kita sendiri. Kemudian kejahilan dari orang lain. Nah, tapi jangan sampaikan ini langsung ke orang, kamu itu jahil, saya harus memberi kamu pelajaran adab. Tidak ya, tentunya dakwah itu tentunya bisa dengan perbuatan langsung, contoh langsung, atau kita dengan hal juga yirhu biyadi, kata Rasulullah SAW. Maksudnya mengubahnya dengan tangan adalah sultan, dengan kekuasaan kita. Seorang abi kepada istrinya, anaknya, itu yang paling mantap masuk ke otaknya, ke pemahamannya, bisa diterima langsung. Seorang kepala sekolah kepada guru-gurunya, langsung ke murid bisa, atau guru langsung ke muridnya. Itu namanya fal yughayyiru biyadi. Ya, wali kota kepada jajarannya di bawahnya. Ya, tentu ini merupakan adab juga berdakwah tentunya. Mungkin mudah-mudahan ada juga bab khusus tentang itu. Bagaimana cara supaya ini bisa ditularkan ke orang lain dengan cara yang hikmah tentunya. Dan perlunya mujahadatun nafs ala tahqiqiha. Perlunya kita bersungguh-sungguh menyempatkan waktu untuk bisa hadir dan rutin ya mengkaji kitab ini. Walladzina jahadu fina, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Orang-orang yang mengeluarkan tenaganya, capek-capek di jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fina itu menunjukkan ikhlas, fina itu maksudnya ikhlas karena aku. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan